Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, Jumat 5 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali duduk bersama di dalam Masjid An-Nur, Antasan Kecil Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian dengan tema amalan qalbu yang keenam, yaitu al-qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Jamaah Masjid An-Nur yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema kita adalah al-qanaah. Tema ini penting karena kita di zaman media sosial, zaman orang bisa memamerkan apa yang dia miliki, dan zaman orang bisa melihat apa yang dimiliki oleh orang lain, sehingga akhirnya tidak memiliki qanaah di dalam hidupnya. Tema ini juga penting karena kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ujian secara khusus bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perihal harta. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummati al-mal. Sesungguhnya
setiap umat ada ujian tersendiri, dan ujian untuk umatku adalah harta benda. Karena inilah akhirnya kadang-kadang seseorang tidak qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situ tema ini sangat penting. Tema ini penting karena bisa mengobati beberapa permasalahan di dalam keluarga, yaitu misalkan istri selalu tidak merasa puas dengan pemberian suami, akhirnya sering bertengkar dengan suami. Maka dengan memahami tema ini, niscaya istri puas dengan pemberian suami. Dan khusus bagi perempuan, tema ini sangat-sangat penting, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ittala'tu fin nar fa idza ra'aitu aktsara ahliha an-nisa." Aku melihat kepada neraka, ternyata penghuni neraka yang paling terbanyak adalah para perempuan. Apa sebabnya? Tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Karena kalian wahai para perempuan memperbanyak melaknat. Melaknat maksudnya adalah mencaci, merendahkan pemberian suami. Kemudian takfurnal ashir artinya adalah tidak berterima kasih dengan pemberian suami. Maka sebenarnya obatnya adalah qanaah. Kadang-kadang ada seorang anak membunuh bapaknya gara-gara bapaknya tidak sanggup atau tidak mau membelikan HP yang diinginkannya, karena sang anak melihat temannya. Kadang-kadang istri suka marah-marah kepada suaminya karena tidak bisa memberikan yang semisal dengan apa yang diminta oleh sang istri. Akhirnya marah-marah kepada suaminya. Kadang-kadang suami juga merasa kurang dari istrinya, akhirnya selingkuh. Ini sebabnya, selingkuh itu sebabnya adalah tidak qanaah. Jadi qanaah ini sangat penting, terutama di zaman sekarang. Zaman yang saya katakan tadi, seseorang bisa memperlihatkan apa yang dimilikinya, dan orang lain bisa melihat apa yang dimiliki oleh orang lain, yang akhirnya membuat dia tidak pernah bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik, kita ingin mendalami amalan qalbu yang keenam ini, yaitu al-qanaah. Secara bahasa, al-qanaah bahasa Arab, al-qanaah dari kata qani'a yaqna'u, qunu'an qana'atan, yang artinya idza radhiya, kalau seorang ridha, rela. Itulah qanaah secara bahasa, apabila seseorang rela. Baik. Adapun qanaah secara istilah syariat disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah, disebutkan dalam kitab Mu'jam Maqalidil Ulum. Perhatikan pengertiannya sehingga kita bisa mempraktekannya, ya. Perhatikan baik-baik pengertiannya sehingga kita bisa mempraktekannya. Qanaah, kata Imam As-Suyuti rahimahullah, ar-ridha bima dunal kifayah wa tarku tashawuf ila al-mafqud wal istighna bil mawjud. Al-istighna bil mawjud. Saya artikan dalam bahasa Indonesia, perhatikan baik-baik. Qanaah ada 3 unsurnya. Yang pertama adalah rela dengan pemberian Allah meskipun kurang dari cukup. Rela
dengan pemberian Allah meskipun kurang dari cukup. Misalkan kita sehari-hari mencukupi hajat kita itu sekitar 300.000, kita dapatnya cuma 100, 200, lalu kita rela. Nah, itulah qanaah. Rela dengan apa yang Allah berikan meskipun kurang dari cukup. Itu unsur pertama. Yang kedua, tarkut tasyawuf ilal mafqud. Tidak mencari-cari yang tidak ada. Tidak mencari-cari yang tidak ada. Saya beri contoh. Kita makan nasi kuning, iwaknya hintalu iwaknya. Kemudian dia berkata, ini kalau ditambah haruan tambah nyaman. Nah, ini tidak qanaah. Mencari yang tidak ada. Ya. Orang yang qanaah adalah tidak mencari yang tidak ada. Tidak mencari yang tidak ada. Kadang ada di dalam ucapan kita, ini mau ditambah kerupuk nyaman nih. Nah, itu tidak qanaah. Karena mencari yang tidak ada. Yang ketiga, qanaah adalah al-istighna bil mawjud. Mencukupkan dengan yang ada. Mencukupkan dengan yang ada. Artinya, apa yang didapat, apa yang ada di hadapan, sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata itu aja adanya, maka dia merasa cukup. 3 unsur qanaah. Ya. Amalkan baik-baik dalam kehidupan kita sehari-hari. 3 unsur qanaah, yaitu yang pertama, rela dengan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan meskipun kurang dari cukup. Yang kedua, tidak mencari yang tidak ada. Yang ketiga, merasa cukup dengan yang ada. Itu adalah qanaah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apakah qanaah harus selalu miskin, harus selalu sederhana? Maka jawabannya tidak. Jawabannya adalah tidak. Atau lebih mudahnya, apa bedanya qanaah dengan sederhana? Sederhana adalah tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Yaitu dalam bahasa Arabnya tarkul israf. Sederhana bagian dari qanaah. Saya beri contoh. Ulun telepon kawan beisukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana pian? Ulun lagi di Singapura sana. Ba apa di situ? Hendak makan nasi goreng. Sarapan ke Singapura. Hah? Sarapan ke Singapura. Alhamdulillah sering kita mencari untuk di Singapura. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi sederhana bagian dari qanaah. Baik, sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ada di dalam Al-Qur'an perintah atau ayat yang berkaitan dengan qanaah? Coba perhatikan dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya, siapa saja yang beramal saleh, baik dari laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka niscaya kami akan berikan kepadanya, lihat,
kehidupan yang baik. Iman dan amal soleh mendatangkan kehidupan yang baik. Apa makna dari kehidupan yang baik? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi, sahabat Nabi radhiyallahu an. Al-Hasan bin Al-Yasan al-Basri, seorang tabi'i, menafsiri ayat ini, kehidupan yang baik yang diberikan oleh Allah apabila seseorang beriman dan beramal saleh adalah al-qanaah. Kehidupan yang baik yaitu dia akan diberikan dalam hatinya, dalam kalbunya, sifat merasa rela dengan apa yang Allah berikan meskipun kurang dari cukup. Yang kedua, sifat tidak mencari-cari yang tidak ada. Yang ketiga, merasa cukup dengan apa yang ada. Allah akan perbaiki kehidupannya dengan cara seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lain, surat An-Nur ayat 32. Nah, ini bekal untuk para pemuda yang belum wani untuk menikah, atau para orang tua yang belum wani untuk menikah lagi. Baik. Nanti ulun akan singgung itu tentang qanaah, kaitannya dengan poligami ternyata ada, subhanallah ya. Para ikhwah, sebagian pemuda tidak mau menikah. Kenapa? Karena berpikir, nanti kalau saya nikah, saya mau kasih makan apa anak orang? Maka jawabannya kasih nasi, masa batu? Nggak mungkin. Ya, dia takut. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 32. In yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Jika orang-orang yang takut menikah itu miskin, maka dengan menikah maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan kepada mereka dari karunia-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala maha luas, maha luas dan maha mengetahui. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan, perhatikan, karena ada orang yang protes, Ustaz, gara-gara pian ceramah ulun wahini menikah, hutang di mana-mana. Ya, hutang ulun di mana-mana gara-gara pian ceramah nih. Maka perhatikan, yang dimaksud dengan jika mereka miskin kemudian mereka menikah, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka. Kekayaan yang dimaksud adalah al-qanaah. Kekayaan yang dimaksud adalah merasa puas dengan pemberian Allah meskipun kurang dari cukup. Kemudian tidak mencari-cari yang tidak ada. Kemudian mencukupkan dengan yang ada. Itulah kekayaan yang dijanjikan oleh Allah apabila seorang menikah. Dan ini sanggahan bagi orang yang mengeluh, Ustaz, saya sudah menikah, mana kayanya? Yang ada tambah banyak hutang. Maka jawabannya, sebenarnya kaya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu dua dalil saja, masih banyak yang lain dari Al-Qur'an. Dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang qanaah. Dan ini luar biasa. Perhatikan baik-baik. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah." Sungguh beruntung. Siapa? Yang dapat duit banyak? Enggak. Yang punya rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, rumah makan di mana-mana? Enggak. Yang beruntung adalah man aslam, siapa yang masuk Islam. Satu.
Yang kedua, diberikan rezeki yang cukup, tidak berlebih. Karena para ikhwah, kita ini harta nggak dibawa mati. Yang kita bawa dari perkara dunia ketika kita dimasukkan ke dalam kubur cuma 3 maksimal kain kapan, warnanya putih untuk laki-laki, 5 maksimal untuk perempuan. Tidak ada lain. Dan orang kalau sudah berpikir seperti ini, berpikir kehidupan setelah kematian, maka niscaya dia akan senantiasa mudah menghadapi kehidupan di dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathatu." Yang akan mengikuti mayat 3. Yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yarji'u minhu ithnan wa yabqa wahid. Yang akan ikut mayit ke kuburnya ada 3. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Nomor 1 dan nomor 2 pulang. Nomor 3 yang akan bersama dia. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang kalau seandainya diberikan rasa cukup dengan rezekinya, maka dia sangat beruntung. Kenapa? Karena semuanya dia tidak akan bisa masukkan ke dalam mulutnya. Ya, semuanya tidak banyak lauk di depan dia, tidak semua dia bisa makan. Hanya beberapa suapan saja. Maka beruntunglah orang yang diberikan rezeki yang cukup. Cukup untuk naik haji, cukup untuk berumrah, cukup untuk bangun rumah, cukup untuk beli motor, cukup untuk, dan seterusnya. Ya. Wa qanna'ahu Allah bima ata, dan Allah memberikan sifat qanaah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ini dalil menunjukkan bahwasanya qanaah disyariatkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat lagi hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Yang artinya, jadilah di dunia sebagai orang yang asing. Orang asing, misalkan dia orang Jawa singgah ke Banjar untuk sebuah keperluan dan dia akan kembali lagi ke Jawa. Apakah orang asing tersebut akan membawa hal-hal yang begitu banyak dari Banjar? Tidak. Maka kita di dunia ini adalah asing, atau kata Rasulullah SAW, pengembara. Nah ini bagus, anak dikasih nama Abir Sabil. Biasanya kalau ini perempuan, Abir Sabil, pengembara. Maksudnya tidak terlalu cinta dunia dan ingin hanya akhirat, tapi khawatir nanti pengembara selalu mengembara nanti. Ada ulun kawan punya anak dikasih nama Ukasha, Ain Kaf tasydid alif shin tak marbutah, Ukasha. Kemudian anak itu dilahirkan, kemudian besar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun naik ke atas meja, ke atas lemari, dinding dinaikinya. Pas dicek kamus, apa arti Ukasha? Sekalinya laba-laba. Ya, sekalinya artinya adalah laba. Nah, timbul pertanyaan, apakah nama bisa mempengaruhi akhlak, kelakuan seseorang? Bisa jadi. Ada yang bernama Abdullah, maka dia ahli ibadah karena hamba Allah. Ada yang bernama Abdurrahman, maka orangnya lembut karena pengasih, penyayang. Ada yang Abdul Aziz, maka dia orangnya tegas. Bisa jadi sebuah nama mempengaruhi akhlak dan pribadi seseorang. Taib. Jadi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa hendaknya kita di dunia sebagai orang yang asing dan orang yang pengembara.
penjelasan dari Imam Ibn Hibban terhadap hadis ini adalah faka'annahu amarahu bil qana'ati bil yasir minad dunya idil gharibu 'abiru sabil la yaqsidani fil ghaibah al-ikthar minat tarwah balil qana' ilaihima aqrabu minal ikthar minad dunya. Seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memerintahkan kita untuk qanaa'ah, merasa puas dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup, apalagi cukup ya. Yang kurang dari cukup aja kita rela, apalagi cukup. Kemudian yang kedua, yaitu seseorang senantiasa tidak mencari-cari yang tidak ada. Kemudian yang ketiga, mencukupkan dengan yang ada. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan seperti itu. Kenapa? Karena orang asing, pengembara, mereka tidak ingin memperbanyak apa yang mereka bawa, karena menyulitkan diri mereka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, poin yang sebelum terakhir adalah apa potret qanaah. Apa saja gambaran orang yang qanaah, sehingga Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa mengamalkannya. Yang pertama yaitu merasa qanaah dengan rezeki yang sedikit yang didapatkan setelah dia berusaha dengan cara yang halal. Dan ingat Bapak Ibu, rezeki itu sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Mau kita bekerja lebih daripada biasanya atau bekerja biasa-biasa saja, maka tidak akan pernah berubah dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah takdirkan. Maka tugas kita khusus untuk rezeki adalah berusaha yang halal. Kemudian setelah itu mendapatkan hasilnya, qanaahlah dengannya, rela dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah gambaran qanaah yang pertama, qanaah dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan setelah berusaha dengan cara yang halal. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ja'al li ali Muhammadan qutan. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad qutan. Ya Allah, jadikan rezeki keluarga Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah qanaah. Lihat, qanaah itu rezeki tersendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari, ajari anak-anak kita yang sekarang tontonannya para YouTuber, yang sekarang tertanam dalam benak mereka umur 25 harus punya tabungan 100 juta. Betul apa betul? Itu yang diajarkan di media sosial kita. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, itu semua adalah pengajar-pengajar yang secara tidak langsung mengajari kita dan anak-anak kita. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak kita kalau seandainya memang tidak perlu dan belum perlu untuk mempunyai HP pribadi, apalagi akun media sosial, biarkan. Ulun tahaddusan bin ni'mah. Anak ulun 1 SMA belum punya HP, belum punya akun media sosial. Walhamdulillah, tidak banyak dosa yang dia lakukan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, karena dia pengajar kepada kita dan anak-anak kita. Tertanam seakan-akan umur 25 harus punya tabungan 100 juta. Kalau tidak, maka berarti tidak sukses. Kemudian dia akhirnya merasa tidak nyaman. Jadi apa kok nih? Manusia. Mbak kok jadi apa? Ya, nah, itu pengajaran media sosial. Ini hati-hati Bapak Ibu. Tanamkan ini. Potret qanaah salah satunya adalah merasa rela dengan rezeki yang Allah telah berikan
setelah berusaha dengan cara yang halal. Kemudian yang kedua, potret qanaah adalah merasa rela dengan kekayaan yang dimiliki. Kalau tadi rezeki, kita berusaha dapat gaji, kita dagang dapat untung. Sekarang enggak, harta benda yang kita miliki dari mulai rumah, alat transportasi, alat komunikasi, kemudian harta benda yang ada dalam rumah, termasuk dalamnya emas, perak, maka kita merasa qanaah dengan harta benda. Rela dengan harta benda yang mungkin kurang dari cukup. Tidak mencari-cari harta benda yang tidak ada, dan merasa cukup dengan yang ada. Dan ini yang akan membuat seseorang tidak mudah berhutang, apalagi hutangnya riba. Hujan mulai setelah panas luar biasa, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, hujan, hendak jual mobil. Ya, hujan, hendak jual mobil. Padahal Allah Subhanahu wa taala belum memberikan. Ataupun sudah jual mobil, tapi mobilnya umur keluaran tahun 90-an. Belum pernah punya mobil seperti itu. Wipernya, itu kan wiper begini kan, wiper yang di muka tuh. Kalau hujan labat kayak tadi, itu pesantren badai tadi itu pada beberapa yang kaca pecah. Hujan labat, itu wipernya bukan begini. Jadi, subhanallah. Habis itu banjir, masuk air banyu. Alhamdulillah mempunyai bini. Sudah, ini aja yang kita pakai. Ini aja yang kita pakai. Berusaha merasa cukup dengan pembendaraan yang ada, tidak mencari-cari yang tidak ada, dan mencukupkan dengan yang ada. Itu unsur qanaah, selalu ulang, hampir 10 kali sudah mengulangi, agar kita benar-benar paham dan bisa diamalkan. Bagi bapak-bapak, tanamkan kepada anak istrinya, terutama para perempuannya. Istrinya, anak perempuan, adik perempuan, kakak perempuan, bibi, ibu. Ya, kadang-kadang seorang anak mengeluh, Ustaz, ibu saya suka berhutang, hutangnya riba. Kenapa? Karena tidak puas dengan pembendaharaan yang ada. Ini adalah masalah tersendiri dalam berbakti kepada orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang pembendaharaan, "Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta benda, emas, perak, rumah megah, mobil mewah. Dan saya ulun katakan, kebahagiaan, apa saya ulangi, banyaknya harta tidak menjadikan seseorang serta-merta bahagia. Buktinya apa? Orang yang diluaskan rezekinya, mereka masih mencari kebahagiaan dengan main di klub malam, minum-minum, dugem, betandik. Kenapa? Kalau ditanya, ingin bahagia. Padahal rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah. Laisal mut'atu hiya as-sa'adah. Banyaknya harta tidak menjadikan seseorang bahagia. Karena bahagia, kata Rasulullah SAW, walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan sebenarnya adalah ketika seorang qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah meskipun kurang dari cukup, tidak mencari-cari yang tidak ada, dan mencukupkan dengan yang ada. Yang kedua, yang ketiga, termasuk potret qanaah adalah puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada tubuh kita. Pas berceramin, pesek mana hidung gulilah. Puas saya sudah dengan apa yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah ciptakan manusia
pada bentuk yang paling baik. Puas dengan pemberian Allah. Makanya tidak perlu operasi plastik, tidak perlu suntik silikon, ya, tidak perlu. Puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada tubuh kita. Subhanallah, ada kisah Abu Qilabah, seorang tabi'i, namanya Abdullah bin Zaid al-Jarmi, murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Perhatikan ini kisah, terutama bagi yang sering mengeluh, dan mengeluhnya kadang-kadang kepada orang lain, berkisah kada hasing habisan, seakan-akan sidin yang paling ngalih hidupnya. Setiap hari bertamu di pasar, kisahnya pasti kan nyaman. Mun nyaman juga pasti ada kada nyamannya. Alhamdulillah tadi aku makan nasi kuning, tapi pindahnya basi bang tuh. Subhanallah, ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Qilabah rahimahullah, seorang yang matanya rabun, telinganya lemah pendengaran, kedua tangannya buntung, kedua kakinya buntung. Subhanallah. Apa lagi kurangnya daripada itu? Tapi beliau masih sempat-sempatnya berdoa kepada Allah, Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdhila. Ya Allah, beri aku petunjuk agar senantiasa aku bisa mensyukuri atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, dan mensyukuri atas tingkatan derajat yang kalau Engkau telah tinggikan aku daripada hamba-hambamu yang lain. Ada orang datang bernama Abu Muhammad, berkunyah Abu Muhammad. Ayu ni'mah fahimta ma taqul? Apakah engkau paham yang engkau ucapkan? Nikmat apa yang engkau dapatkan? Mata rabun, telinga lemah pendengaran, kaki tangan buntung. Nikmat apa? Abu Qilabah rahimahullah berkata, kalau seandainya ada halilintar menyambarku, bumi menelanku, air lautan menenggelamkanku, aku tidak akan pernah berhenti untuk mengucapkan doa itu. Karena Allah telah memberikan sebuah nikmat yang ada padaku, yaitu lisan, yang dengannya aku bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apalagi yang aman sentosa, hidupnya nyaman sempurna, masih terus banyak mengeluh. Terutama ini para perempuan, jangan sering mengeluh, terutama di media sosial. Apa-apa ditulis di media sosial, hanya nunggar untuk apa? Sudah makan sebiji, tulis pulang. Subhanallah. Ya, bersyukurlah punya istri, keluarga perempuan yang tidak suka menulis status di media sosial. Bersyukur ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, potret qanaah yang keempat adalah qanaah dengan apa yang cukup dari makanan dan minuman. Tidak terlalu berlebih-lebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa at-tana'um fa inna ibadallahi laysu bil mutanaimin." Jauhi oleh kalian sikap terlalu berlebih-lebihan. Sesungguhnya hamba-hamba Allah tidak suka orang-orang yang terlalu bermewah-mewah, berlebih-lebih. Seperti dalam contoh makan yang ulun kisahkan tadi. Sarapan pagi harus ke Singapura. Buliknya kan Singapura sebentar aja. Habis itu ditelepon ustadznya, di mana di Singapura? Makan apa? Makan sate. Setumat lagi lu bulik. Ya subhanallah. Sate ada di pasar lama. Ya, baju kadang-kadang terlalu berlebih-lebihan. Ada wafer dulu, nggak tahu sampai sekarang. Ada wafer harganya, satu wafer halus seperti untuk itu harganya 500.000. Terlalu berlebih-lebihan makan dan minum. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk daripada potret qanaah yang lain adalah berlebih-lebihan di dalam atau qanaah di dalam pakaian.
baik itu baju, celana, sendal, bahkan subhanallah termasuk dari kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau kadang-kadang berjalan tanpa sendal untuk merasakan rasa qanaah. Oh, ternyata ini kalau orang tidak punya sendal berjalan. Dan itu tidak mengapa kita lakukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, al-badzadah minal iman, yang artinya seseorang memakai pakaian yang sederhana itu termasuk daripada keimanan. Kemudian termasuk di dalamnya, ini penting, terutama orang-orang yang kadang-kadang punya jabatan lalu pensiun, yang biasanya di kantornya siapa, ya, kemudian pensiun, di rumah tidak ada yang siapa, dia mencari komunitas agar ada yang siapa. Akhirnya pergilah ke Masjid An-Nur. Ya, akhirnya ingin menguasai masjid. Ya, ulun kada menuduh siapa-siapa, ini kisah aja lah, contoh, ya, jangan masuk dalam hati. Contoh. Akhirnya ingin maju menjadi imam, padahal bacaannya tidak bisa. Ini namanya tidak qanaah dengan status sosial. Qanaah dengan status sosial. Kalau rakyatnya rakyat saja. Kalau seandainya anggota ya anggota saja. Qanaah dengan status sosial. Yang terakhir, potret qanaah adalah qanaah dengan apa yang Allah berikan dari pasangan. Qanaah dengan babini satu. Ya, Ustaz, apakah yang poligami tidak qanaah? Qanaah juga. Berarti cukup 4 sidin. Tapi kalau seandainya seseorang, dan ini pendapat jumhur, kalau ada orang matanya sudah terjaga, kemaluannya sudah terjaga dengan satu istri, kemudian dia dari sisi kekuatan sudah kada kuat, dari sisi kemaluan syahwat sudah tidak kuat juga, dari sisi rezeki tidak kuat juga, kemudian tidak bisa adil, maka qanaah dengan satu istri. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari, setelah azan ulun minta waktu sedikit, kita lanjut bagaimana cara bisa qanaah. Wallahu a'lam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la حي على
Baik. Poin lanjutannya adalah bagaimana bisa qanaah. Kalau tadi pengertian qanaah, kemudian potret-potret orang yang qanaah, kemudian yang ketiga bagaimana bisa qanaah. Apa saja sarana yang membuat kita qanaah? Merasa puas dengan pemberian Allah meskipun kurang dari cukup, tidak mencari-cari yang tidak ada, dan mencukupkan dengan yang ada. Yang pertama adalah yaitu berdoa. La sa'adata illa bi ta'atillah, wa la ta'ah illa bi'aunin min Allah. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketaatan adalah qanaah. Dan tidak ada ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-sering minta kepada Allah, sering-sering membaca doa. Riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina." Sering-sering baca doa itu. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk, kemudian ketakwaan, sifat iffah. Iffah inilah yang disebut dengan qanaah. Iffah itu tidak suka minta-minta, nadah tangan lawan orang. Ya, apalagi kalau kita sudah punya, kemudian kita masih minta sama orang. Iffah. Ya, bahkan para sahabat dahulu naik onta itu berat, susah naik onta ke atas. Karena ontanya tinggi, naik onta ke atas. Kalau ada yang jatuh dari dirinya, misalkan barangnya, dia tidak minta ambil, tolong ambilkan. Iffah. Dia turun sendiri dan dia ngambil sendiri. Iffah. Kurang elok kalau seandainya suka minta-minta. Ini disebabkan karena tidak punya qanaah. Yang keempat adalah al-ghina. Ghina di sini adalah kekayaan hati. Ini kiat yang pertama, sering-sering berdoa. Kiat yang kedua adalah jaga pergaulan. Bergaulah dengan orang yang memang setaraf dengan kita. Jangan terlalu tinggi pergaulan. Akhirnya melihat apa yang selalu di atas kita. Lihatlah orang-orang yang di bawah kita dari sisi dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalq falyanzur ila man huwa asfala minhu." Jika salah seorang dari kalian melihat kepada orang yang lebih tinggi hartanya dan juga penciptaannya, wah lebih bungasnya dari aku, lebih cantiknya dari aku, ya, lebih kayanya dari aku, maka kalau terlihat seperti itu, lihatlah orang yang di bawah kita, baik itu dalam bentuk rupa ataupun harta. Makanya jaga pergaulan, terutama anak-anak kita, Pak. Ini kan Jumat malam Sabtu, yang hadir mungkin dari 30-an ke atas. Pertanyaannya sekarang, yang belasan kemana? Anak-anak kita kemana? Nongkrong di mananya? Dudukan lawan siapanya? Jangan kita mau masuk surga serongan
Ya, ajak anak-anak kita duduk ke majelis ilmu. Sudah cukup kita saja yang mau duduk ke majelis ilmu sesudah kaur mata, ya, kemudian nalih mendengar, duduk setumat, saking tenangnya majelis ilmu guring sidin. Karena sudah tua. Ya, sudah cukup itu. Kita aja yang merasakan tuh. Jangan sampai keteledoran itu kita tanamkan, kita wariskan kepada anak-anak kita. Ajak ke majelis ilmu. Ajak. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat kepada orang yang di bawah kita. Yang ketiga adalah, nah ini penting sekali, mengingat kematian dan kehidupan setelahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kematian. Fa innahu lam yadhkurhu fi dhiqin illa wassa'ah, wa lam yadhkurhu fi sa'ah illa wa huwa dayyaqah. Artinya, tidaklah seseorang mengingat kematian dan dia dalam keadaan lapang hidupnya, nyaman makan, nyaman minum, nyaman berhina, kecuali mengingat kematian tersebut akan mengatur nafasnya, akan selalu bersikap hati-hati, tidak mudah tertawa banyak, tidak mudah terlalu makan banyak, lupa ibadah. Atau kalau orang banyak mengingat kematian dan dia sedang dalam keadaan sempit, sempit karena penyakit, sempit karena orang yang dicintai diwafatkan, sempit karena kekurangan harta dan seterusnya, maka dengan mengingat kematian dia akan lapang dadanya. Seorang ulama Islam abad ke-5 Hijriyah, Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, "Man aktsara dzikral maut ukrima bi thalatha." Yang banyak mengingat kematian dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, segera bertobat. Yang kedua, ini tema kita, qana'atul qalb, sifat qanaah di dalam qalbu. Yang ketiga, nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya ingin ceritakan kisah, bukan sembarang kisah, bukan sembarang orang. Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak manusia. Lihat ya, pangkat-pangkat beliau ya, pemimpin anak manusia. Khalilullah, kekasih Allah. Kemudian ulul azmi minar rusul, pemimpin para rasul dari ulul azmi. Kemudian al-Mustafa, orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemberi syafaat uzma di hari kiamat. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau dengan qanaah? Perhatikan ceritanya. Kemudian diingat baik-baik, terutama kalau kita hidup sudah dalam keadaan sempit, dagang kada laku satai, habis modal satai. Ya, coba lihat orang yang mulia tadi, bagaimana kehidupannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaj'un ala hasir." Aku masuk ke dalam rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau dalam keadaan sedang berbaring di atas sebuah tikar. Di atas sebuah tikar berbaring. Fajalastu fa'adna alaihi izarahu wa laysa alaihi ghairuhu. Lalu aku pun duduk dekat beliau. Kemudian beliau mengangkat sarungnya, dan tidak ada kecuali sarung itu saja yang menutupi tubuh beliau. Berarti tidak pakai baju, cuma pakai sarung. Tidak ada pakaian kecuali itu saja yang menutupi tubuh beliau. Subhanallah. Ini Khalilullah, Rasulullah, Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak manusia. Ini orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal hasid qad athara fi jambi. Karena beliau mengangkat,
ternyata terlihat di samping tubuh beliau, tikar tadi memberikan bekas pada tubuh beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fanadartu bi basari fi khizanati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku lihat dengan mataku di lemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ana biqabdatin min sya'irin nahwi as-sa' wa mithliha qaradan fi nahiyatil ghurfah. Di dalam lemari tersebut hanya ada segenggam tepung. Kemudian ada yang bergantung, yaitu tempat air minum yang terbuat dari kulit. Wa idza afiqun mu'allaq qala fabtadarat aynaya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu kedua mataku berlinang air mata. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma yubkika ya Ibn al-Khattab?" Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ya Nabi Allah, wa ma li la abki?" Wahai Nabi Allah, kenapa aku tidak menangis? Wa hadzal hasir qad athara fi jambik. Itu tikar sudah membekas, memberikan bekas pada tubuhmu. Wa hadhihi khizanatuka la ara fiha illa ma ara. Itu lemarimu, tidak ada isinya kecuali cuma gandum segenggam wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dzaka Qaisar wa Kisra fi thimar wal anhar wa anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa saffatuh. Wa hadhihi khizanatuka. Wahai Rasulullah, sedangkan Raja Romawi, Kaisar Romawi, dan Raja Kisra, Kaisar Raja dari Persia, mereka dipenuhi dengan buah-buahan, tempat tinggal yang indah. Sedangkan engkau Rasulullah SAW, mereka orang kafir, tidak beriman kepada Allah, tapi diberikan sedemikian rupa dari keluasan dunia. Sedangkan engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah makhluk terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Itu lemarimu. Ini yang sering mengeluh nih. Yang kadang-kadang kita kada ada makanan, kada ada baju kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi khizanatu." Itu kata Umar bin Khattab, itu lemarimu. Cuma ada satu genggam tepung. Apa jawab Rasulullah SAW? Lihat qanaah. Lihat qanaah. Ya Ibn al-Khattab, ala tarda an takuna lana al-akhirah wa lahum ad-dunya. Wahai Umar bin Khattab, apakah engkau tidak ridha? Engkau tidak rela biarkan mereka memiliki dunia yang sementara, saat mereka hidup saja merasakannya, sedangkan kita memiliki akhirat yang kekal abadi. Salah satu kiat paling utama agar kita qanaah, puas dengan pemberian Allah meskipun kurang, dan tidak melihat yang tidak ada, mencukupkan dengan yang ada. Ingat senantiasa nikmat akhirat di surga lebih indah daripada dunia semuanya. Dan subhanallah para ikhwah, orang kalau memikirkan kehidupan, cuma ada 6 cita-citanya. Masuk surga, surganya Firdaus, tanpa hisab, tanpa azab, bisa dapat melihat wajah Allah dengan penuh kelezatan iman. Kemudian yang kelima, diridhai oleh Allah, tidak pernah dimurkainya. Yang keenam, berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW, para salafus saleh, kemudian orang tua dan seluruh kerabat. Itulah cita-cita yang paling mulia. Apalagi sih yang diinginkan dari itu semua? Dengan segala macam problematika. Wallahi para ikhwah, pekan yang lalu saya mendapati kasus 5 tahun terputus hubungan silaturahim antara kakak dengan adik. 5 tahun gak sapa, gara-gara
harta waris 50 miliar. Itu tidak dibawa. Sebuah rumah yang berharga 50 miliar membuat kakak adik 5 tahun tidak berhubungan, terputus silaturahim. Antum tahu yang memutuskan hubungan rahim? Dan saya pesan, yang ngaji sama saya harus baik hubungan rahimnya. Yang ngaji dakwah sunnah harus baik hubungan rahimnya. Kepada adiknya, kakaknya, kepada bapaknya, ibunya, kakeknya, pamannya, keponakannya, harus baik. Tunjukkan bahwasanya kita yang ngaji dakwah sunnah ini harus baik hubungan rahimnya. Kadang-kadang sebagian orang mempunyai grup WhatsApp macam-macam, reuni TK, reuni SD, reuni, tapi nggak punya grup WhatsApp keluarga. Grup WhatsApp adik kakak itu kadang-kadang agak risih. Kenapa? Jangan para ikhwan. Maka hati-hati. Gara-gara tidak qanaah 5 tahun terputus hubungan rahim. 5 tahun itu pula amalannya tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis sahih. Hati-hati. Gara-gara sifat tidak qanaah, seseorang kadang-kadang mendapatkan dosa besar. Wallahu alam. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.